Hmm, oke. Selamat malam teman-teman. Apa kabar nih? Dari Meteo Mika gitu kan. Kakak, kalau tanggal pengajuan dari PTN-nya tanggal 22 Agustus, kemungkinan tanggal berapa cairnya? Kalau kakak sendiri tanggal 22 Agustus itu sudah diajukan, kemudian mungkin sudah diproses oleh Puslapdik gitu kan, anggaplah diproses oleh Puslapdik tanggal 25 Agustus, maka kemungkinan di bulan September akan sudah mulai proses pencairan atau diajukan atau diproses pencairan oleh bank. Biasanya seperti itu.
Yuk, silakan. Yang mau bertanya, tanyakan guys. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan. Dan aku akan on mic kalau ada yang bertanya. Yo, jadi kalian rata-rata sudah sampai mana nih proses pencairan KIP kuliahnya? Apa masih diajukan atau masih masuk ke diproses oleh Puslapdik? Atau mungkin diproses oleh Puslapdik tapi sudah masuk ke poin-poin yang jauh nih kayak poin nomor 4. Gimana nih? Oke, barangkali kalau buat teman-teman nih yang baru gabung, yang mau gabung grup diskusi KIP kuliah gitu kan ya, ini lumayan banget nih untuk anggotanya lumayan ada banyak gitu kan, sekitar 260 peserta. Untuk linknya ada di bio ya teman-teman atau ini. Aku coba kopikannya kirim di link. Silakan buat teman-teman yang mau gabung, tinggal join aja. Kalau aku cek di grup KIP kuliah ya teman-teman, rata-rata itu sudah masuk ke proses kedua ya teman-teman. Nah ini masih ada yang diproses oleh Puslapdik gitu kan, tapi di semester genap gitu kan. Nah ini ada yang udah masuk semester ganjil nih semester 3 nih. Siapa nih teman-teman yang semester 3 ini udah masuk ke semester 3 gitu kan. Nah ini masih semester 3 gitu kan, masih sudah masuk semester ganjil. Ini sudah masuk ke diproses oleh Puslapdik poin 1 gitu kan. Ini semester 5 nih. Siapa nih teman-teman yang semester 5 nih? Ada juga kawan-kawan kita yang sudah masuk di proses oleh Puslapdik gitu ya di semester 5 gitu kan. Nah, ini bisa dibilang cukup gercep gitu kan kampusnya gitu kan. Dan dia
mengajukan tanggal 25 Agustus, besoknya sudah diproses oleh Puslapdik. Nah, ini banyak ternyata ya teman-teman di sini yang semester 5, termasuk saya juga. Nah, ini baru diajukan, oh ini kemarin nih, oh hari ini 25 Agustus, mungkin sepertinya sekarang gitu kan kayaknya, atau enggak besok akan masuk ke diproses oleh Puslapdik. Nah, ini ada beasiswa pendidikan prestasi kita apa nih? Nah, barangkali buat teman-teman ya yang kawan-kawannya gitu kan butuh beasiswa nih, ada nih. Dari Titer Fahmi, semester 3 kapan cair Kak? Gini sih Kak, untuk semester 3 berarti kan semester ganjil itu kan, sama kayak kawan-kawan kita yang ini nih. Semester 3 ini nih. Nah, kalau kakak sendiri diajukan itu tanggal 22 Agustus itu kan, semisal itu kan, dan diproses oleh Puslapdik tanggal 26 Agustus, maka kemungkinan cair adalah di bulan September. Nah, kenapa di bulan September gitu kan? Karena pada tahun sebelumnya itu ya teman-teman, biasanya itu sebulan setelah diproses oleh Puslapdik itu cair rata-rata. Coba kita cek di sini ya teman-teman. Nah, diproses oleh Puslapdik. Ini kan tanggal 8 Maret nih. Ya, ini contoh dari semester ganjil 8 Maret. Kemudian kalau kita cek di tanggal 27 Maret, ini sudah instruksi pencairan. Tuh, instruksi pencairan yang kurang lebih sekitar anggaplah mungkin 2 sampai 3 minggu dari 8 Maret ke 27 Maret. Maka ada yang dalam arti gitu kan. Untuk semester 3 kemungkinan akan cair tanggal 20 Septemberan. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini ada yang gabung nih. Siapa nih? Dari Wapio 9479. Oke, aku coba cek dulu gitu kan di Google Form. Mana tidak ada grup diskusi KIP. Coba ya. Jadi buat teman-teman barangkali, oh bukan di sini ternyata ya. Jadi buat teman-teman barangkali yang mau gabung grup diskusi KIP kuliah, linknya ada tuh ya teman-teman di atas itu kan. Linknya ada, jadi buat teman-teman yang mau gabung silahkan gabung gitu kan. Ini lumayan loh untuk anggotanya gitu kan, sekitar 200 berapa ini lupa, 260 ya teman-teman, 260 anggota. Jadi buat teman-teman yang mau gabung silahkan gabung gitu kan, gitu dengan cara ya klik link nih di sini teman-teman di bit.ly/grup KIPK. Gampang banget lah ya teman-teman. Oke bentar ya teman-teman, aku coba mau ACC dulu nih yang mau gabung grup. Yo yo silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi nih atau ya sekiranya mungkin teman-teman mau curhat perkuliahannya bagaimana gitu kan, atau teman-teman udah semester berapa gitu kan, atau bagaimana perkuliahan di semester sebelumnya, silakan. Oke, oke untuk Wapiu akan aku ACC ya kan. Jadi selamat datang gitu kan yang mau yang sudah gabung grup. Selamat datang. Jadi buat barangkali ada pertanyaan tinggal tanyakan aja di grup gitu kan. Ini sangat terbuka sekali gitu kan di grupnya. Dan ya alhamdulillah gitu kan ternyata, dan di grup ini cukup banyak yang berpengalaman gitu kan, karena memang di, dari beberapa yang masuk grup ternyata ada juga yang bertanya soal pengen pindah kampus, ada juga teman-teman yang pengen pindah kampus, yang aku sendiri entah nggak tahu nih apa alasannya gitu kan,
pengen pindah kampus tapi dia penerima KIP. Nah, yang jelas kan dijawab sama teman-teman kita, kalau pindah kampus itu ya memang tidak diperkenakan untuk anak-anak KIP. Kalaupun boleh ya harus mengganti uangnya. Seperti itu. Sepertinya kita coba untuk ganti judulnya ya. Mungkin ya biar lebih menarik kali ya. Kapan nih mulai cair? Oke. Diskusi KP Kuliah 2023, kapan nih mulai cair dan terima curhatan kok kehe. Yuk, yuk, yuk. Yang mau bertanya, silakan bertanya dan tanyakan karena aku akan mengakhiri live streamingnya jam 10 malam ya teman-teman. Jadi cuma 1 jam doang aku live streaming.
Yo, yo, yang baru join silakan nih. Barangkali ada pertanyaan gitu kan. Atau mau curhat sekalian bagaimana perkuliahannya di semester sebelumnya, mungkin semester 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu kan. Barangkali ada yang mau diceritakan silakan ya teman-teman, silakan. Sangat terbuka sekali. Sepi sekali nih ya. Baru beberapa orang yang join ternyata. Jam 10 malam untuk live streamingnya akan aku akhiri ya. Jadi hanya 1 jam saja kita berdiskusi santai, berdiskusi ringan gitu kan seputar KIP kuliah. Buat teman-teman yang mau gabung grup diskusi KIP kuliah ya, linknya ada tuh di kolom chat itu kan ya, yang bit.ly/grup KIPK. Aku coba share di grup ya teman-teman, linknya barangkali ada yang join. Halo, halo nih yang baru join, yang baru join. Yuk, ada pertanyaan kah? Silahkan. Barangkali yang baru join nih, mau join grup diskusi KIP kuliah, linknya ada tuh di kolom chat, silahkan dicek ya. Karena lumayan nih untuk anggotanya ada 260 orang.
Streaming sudah berjalan 35 menit, tinggal tersisa sekitar 27 menit lagi ya. Jadi buat teman-teman silakan ada yang mau bertanya atau ada yang ingin didiskusikan, bahkan kalau mau curhat sekalipun silakan gitu kan. Atau ada yang ingin diceritakan di soal perkuliahan, mungkin saat ospek gitu atau bagaimana terserah. Karena nanti di jam 10 live streaming akan saya sudahi gitu kan agar ya harus istirahat saya guys, mohon maaf. Masih belum ada yang gabung ya. Yo yo yang baru gabung silakan nih. Apakah ada yang ingin ditanyakan seputar KIP kuliah tentunya ya? Kalau aku cek di grup kan rata-rata masih diproses oleh Puslapdik. Penasaran nih. Oh, di proses pertama itu surat, mungkin surat dikirim kali ya. Kemudian ada surat semua. Ada proses instruksi pencairan. Proses instruksi pencairan. Yo, halo, halo, yang buat teman-teman barangkali yang baru join gitu kan, mau gabung grup diskusi KIP kuliah, untuk linknya ada di kolom chat ya, silahkan dicek aja. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya itu kan atau diskusi atau ada yang mau diceritakan, curhat atau apapun itu silakan ya, teman-teman komen aja. Mau cuman hadir doang silakan, boleh, boleh, boleh banget. Nah, oke teman-teman. Di sini ada yang bertanya ya teman-teman. Assalamualaikum, selamat malam dan Om Swastiastu.
Ada yang bertanya, dia itu penerima KIP kuliah tapi pengen pindah kampus karena, eee, orang tuanya pindah itu kan atau, seseorang telah meninggal atau yang mengharuskan pindah kampus. Eee, Apakah beasiswanya itu harus diganti gitu kan uang KIP kuliahnya? Untuk perihal bisa pindah kampus atau enggak, sebetulnya tentu boleh. Tapi sebagai penerima KIP kuliah itu kan ada dua konsekuensi. Yang pertama, teman-teman tentu kalau pindah ke kampus lain tidak akan dapat KIP lagi. Yang kedua, tentunya adalah teman-teman yang keluar itu kan atau ya bisa dibilang pindah bisa jadi akan ditagih oleh pihak kampus sebelumnya untuk mengganti uang KIP kuliah yang sudah diterima. Nah, biasanya ada tuh yang seperti itu. Di sini ada juga nih yang memberi tahu nih, kalau di kampus statusnya sudah diterima, ada penetapan, otomatis cuma bisa sekali. Ya, benar teman-teman, bahwa KIP kuliah itu cuma sekali seumur hidup, jadi nggak mungkin tuh akan dapat dua kali gitu kan. Kemudian pengembalian uang tergantung kampusnya masing-masing. Ini benar banget. Untuk di PTN itu rata-rata untuk kebijakan pengembalian uang itu jarang ya, teman-teman. Jarang terjadi. Biasanya aku sering banget mendengar yang pengembalian uang itu di kampus swasta atau di PTS. Lalu untuk saran dari kawan kita ini ya, dari Akbar, usahakan kalau udah dapat KIP kuliah, jangan berhenti, tetap lanjut, karena gak semua orang bisa kuliah gratis, apalagi dikasih uang saku. Nah ini bener banget nih, apalagi gitu kan, di tahun 2023 ini ada sistem skema, itu kan skema 1 dan skema 2. Nggak kayak tahun sebelum-sebelumnya itu kan keterima KIP, dapat uang saku, dan dapat UKT. Nah itu kan lumayan itu kan. Oke. Ada pertanyaan baru nih dari siapa nih? Jeffrin JFF itu kan. Selamat malam kakak, saya hanya ingin tanggapan kakak untuk uang biaya hidup saya mendapatkan 4.800.000 dan biaya registrasi 2,4, sementara biaya registrasi di kampus 4,9, jadi biaya biaya hidup dipotong. Berarti kan untuk keseluruhan, jadi kamu di semester awal itu tidak akan mendapatkan biaya hidup, berarti kan? Karena kan ya biaya registrasi 2,4, kemudian ada biaya registrasi lagi 4,9, jadi biaya hidup dipotong. 4,8 berarti setauku ini masuk ke golongan berapa nih? Untuk tanggapan saya terkait hal ini, saya sendiri sejujurnya gitu kan, perihal masalah pemotongan biaya hidup sangat mewajarkan apalagi kalau ini di swasta gitu kan. Karena ya bagaimana gitu kan kalau semisal kamu melapor gitu kan, melapor ke anggaplah ke pemerintah gitu kan yang menyediakan laporan, bahkan di KIP kuliah pun di sini kita bisa banget untuk bisa melapor nih. Nah, namun akan menjadi pisau bermata dua gitu kan. Maksudnya kalau kamu melapor dan pihak kampus tahu dan tidak suka, maka akan dikeluarkan sebagai penerima KIP kuliah. Kemudian kalau pihak kampus bisa dibilang tidak terlalu suka gitu kan dengan laporan tersebut, maka ya akan dikeluarkan. Dan rata-rata ya yang aku tahu gitu kan, biasanya di grup Facebook yang menerima potongan itu rata-rata hanya bisa menerima saja gitu kan, tanpa protes tuh rata-rata seperti itu, tidak protes, tidak melapor, karena
ya bisa kuliah aja tuh udah bersyukur tuh rata-rata mereka. Karena ya bisa dibilang mau lapor nanti dikeluarkan, tidak lapor ya bagaimana. Dan ini sendiri menjadi pembahasan menarik gitu kan, kenapa gitu kan, karena di PTS sendiri memang bisa dibilang cukup banyak peraturan, dan aku sendiri bisa dibilang mewajarkan gitu kan kenapa ada pemotongan, karena untuk masalah pendaftaran apalagi kuotanya tuh bisa dibilang sedikit di kampus swasta. Terima kasih banyak kakak, sama-sama ya. Jadi buat Jeffrey barangkali mau gabung grup itu kan atau belum gabung grup, linknya ada tuh di kolom komentar. Ayo, ayo silakan yang baru join, baru gabung silakan, barangkali ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan atau bahkan mau curhat, silakan. Di sini sangat terbuka ya teman-teman karena benar-benar diskusi gitu kan. Silakan, atau barangkali ya mau langsung join gabung grup diskusi KIP kuliah, linknya ada di kolom chat. Oke, waktu sudah menunjukkan 21.45. Berarti sekitar 15 menit lagi live streamingnya akan berakhir. Jadi silahkan monggo ya. Untuk yang mau bertanya silahkan. Traveloka Travel Fair.
Yo, teman-teman, waktu sudah menunjukkan jam 9 lewat 50 menit. Berarti kurang 10 menit lagi aku akan mengakhiri live streamingnya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan, tinggal tanyakan itu kan di live chat itu kan. Barangkali ada yang bisa aku jawab ya, atau ada yang mau bertanya, curhat itu kan, silakan. Oke, teman-teman, karena jam sendiri sudah menunjukkan pukul 10 dan di kolom chat pun ternyata tidak ada lagi yang mau bertanya, berdiskusi, atau bahkan curhat. Jadi untuk sesi live streaming kali ini akan aku akhiri.
Mungkin buat teman-teman yang nonton video ini setelah di live gitu kan, silakan gitu ya yang mau join grup diskusi KIP kuliah, linknya ada di kolom chat gitu kan atau di deskripsi video gitu kan, agar teman-teman semua bisa bertanya kepada teman-teman yang lebih berpengalaman. Dan mudah-mudahan gitu kan pencairan KIP kuliah pada semester ganjil 2023 ini akan lebih cepat pencairannya. Oke, saya Rizal dari KIP Tips Insight itu kan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kita bertemu lagi di sesi live streaming selanjutnya. Goodbye.